Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Hasanah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Bapelkes Batam tahun 2026. Asal instansi saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Di sini saya akan berbagi cerita atau pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran tugas agenda 2 mengenai nilai-nilai berakhlak. Selama mengikuti pembelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus adalah pembelajaran tatap muka secara daring, yaitu via Zoom bersama dengan fasilitator kita masing-masing. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus adalah pembelajaran mandiri ataupun secara berkelompok, di mana pada saat pembelajaran asinkronus ini kita dituntut untuk bisa bertukar pikiran dan wawasan kita bersama teman-teman CPNS lainnya. Selama pembelajaran mengenai nilai-nilai berakhlak, kita dituntut untuk mampu menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tersebut di lingkungan kerja kita atau instansi kita masing-masing. Yang mana saya sendiri bekerja di ruang rawat inap pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Tentunya ketujuh nilai berakhlak tersebut itu harus diimplementasikan dengan baik dalam lingkungan kerja kita. Ketujuh nilai berakhlak tersebut diantaranya terdiri dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ketujuh nilai berakhlak tersebut apabila kita implementasikan di ruang rawat inap ini atau di instansi manapun tentunya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, profesional, dan terintegritas. Tentunya selama mengikuti pembelajaran di agenda 2 ini menjadi banyak wawasan yang baru yang akan sangat bermanfaat untuk instansi kita ke depannya. Karena dalam pembelajaran ini kita juga belajar menganalisis apa saja yang sudah dilakukan dan apa juga yang belum dilakukan di ruangan kita terkait dalam pengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya sekedar tulisan ataupun akronim, tapi harus juga dilaksanakan atau dijalankan dalam suatu instansi ataupun di dalam suatu ruangan agar tercipta suasana yang lebih baik lagi dan mengedepankan pelayanan kepada pasien sehingga terwujudnya semboyan bangga melayani bangsa itu benar-benar tercipta dalam diri kita, tidak hanya sekedar semboyan atau tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu juga menjadi suatu kebanggaan kita dalam melayani pasien. Selain itu, selama pembelajaran di agenda 2 juga saya tidak hanya belajar terkait dengan satu instansi yaitu rumah sakit saja, tapi kita sharing atau berdiskusi dengan teman-teman kita di luar instansi rumah sakit. Ada juga yang dari BKK, kemudian ada juga yang dari Biro Penyediaan Barang dan Jasa dan lain sebagainya, sehingga wawasan kita menjadi lebih terbuka lagi bagaimana kondisi kerja atau lingkungan kerja mereka di luar sana. Sejauh ini pembelajaran selama Latsar ini cukup menarik dan juga menambah wawasan bagi kita semua, karena di sini kita belajar untuk berkomunikasi, menganalisis, mengimplementasikan, dan juga berdiskusi dengan teman-teman CPNS lainnya walaupun berasal dari berbagai instansi, tapi di sini kita dituntut untuk bisa menyelaraskan dan juga dituntut untuk bisa memahami apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan dari instansi kita dan apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dari instansi kita. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, saya berharap semoga kita semua mampu menjalankan ketujuh nilai-nilai berakhlak tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tempat kita bekerja sesuai dengan semboyan kita, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.